Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas Waalaikumsalam. 9E dan kelas 9F. Apa kabar hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Ibu hari ini juga dalam keadaan baik dan sehat. Sayang, kita tetap patuhi protokol kesehatan ya. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin itu kita sedang membahas materi cerpen atau cerita pendek. Ya, pertemuan kita kali ini, teks cerita pendek kali ini mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengenal cerita pendek. Sebenarnya minggu lalu kita sudah membahas mengenal cerita pendek ya, mengenalnya dalam artian kemarin juga Ibu sudah berikan materi di Google Classroom mengenai tentu saja pengertian cerita pendek, lalu ini apa unsur pembentuk cerita pendek, lalu struktur cerita pendek. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengukur pemahaman pengetahuanmu mengenai cerita pendek. Lalu mengetahui struktur cerpen. Kita akan bahas lagi mengenai pengetahuan struktur. Lalu yang terakhir, karena kemarin kita sudah mengenal, hari ini ada tambahan baru mengenal struktur cerpen. Pertemuan kali ini kita juga di akhir akan belajar menyusun sebuah cerita pendek. Itu ya sayangku ya. Iya, sekarang Ibu mau bercerita. Slide belakang dulu, mundur dulu. Ya, Ibu mau tanya, ada tidak yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan cerita pendek? Sebutkan nama, kelas, nomor absen. Nanti Ibu persilakan untuk menjawab. Apa yang dimaksud dengan cerita pendek? Siapa mau mendapat nilai tambahan? Nadia, Alia Rahma, mau menjawab? Nadia mau menjawab? Siapa Enggak, yang Bu. mendapat nilai tambahan? Ya, Hah? Ibu. Siapa? Alif. Alif. Alif Sip. Muhammad. Silahkan Alif. Apa yang dimaksud? Sebentar dulu. Alif, absen berapa Alif? Alif 9E ya? Iya, Bu. Boleh. Alif, apa yang dimaksud dengan cerpen Alif? Cerpen adalah karangan yang berbentuk yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa, dan pengalaman. Iya, menurut ini bukan Alif nih, Alif Muammar ya. Menurut Alif katanya cerpen adalah cerita yang menceritakan sepenggal kehidupan tokoh. Ya Alif ya. Yang lain dengar tidak? Iya, Alif dapat nilai 100. Dengar, Bu. Iya, sepenggal kehidupan tokoh dalam suatu kejadian. Berarti kalau dalam cerpen itu yang diceritakan hanya sebagian hidup tokoh, tidak seperti dalam novel. Dalam novel, dalam roman, kalau dalam roman kan yang diceritakannya seluruh kehidupan tokoh dari mulai tokoh tersebut lahir sampai tokoh tersebut menutup mata. Dalam novel juga temannya tokoh apa? Kalau dalam cerpen hanya sepenggal kehidupan tokoh saat tokoh tersebut mengalami masalah. Iya, itu adalah pengertian cerpen. Ada yang punya pengertian dengan bahasa yang berbeda? Ibu kasih satu kesempatan lagi buat yang mau dapat nilai. Siapakah gerangan? Siapa ya? Tadi dari 9E sudah. 9F dong perwakilan. Ahmad Fatir. Ahmad Fatir mau jawab tidak? Apa pengertian cerpen? Tidak, Bu. Terima kasih. Apa? Apa Ahmad Fatir? Enggak ada jawaban lain, Bu. Oh tidak, oh jawabannya sama dengan Alif. Baiklah, Ibu Sama lewat. Alif. Ya, sayangnya. Nah sekarang Ibu mau menyampaikan pengertian cerpen menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, pengertian cerpen adalah kisahan pendek yang kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusat pada satu tokoh dan satu kejadian dalam hidupnya. Itu pengertian cerpen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemarin kan sudah belajar cerpen tuh, bahkan kemarin kita sudah mengupas beberapa cerpen, ada permodelan cerpen yang kita lihat dari buku paket Bahasa Indonesia ya. Ada cerita sepatu butut, ada cerita pohon keramat, kita pernah bahas itu, lalu cerita pohon ilmu pengetahuan.
Kalau begitu, ada tidak yang bisa menyebutkan apa sih ciri-ciri cerita pendek? Ada tidak? Ayo, nanti dapat nilai tambahan loh. Siapa yang mau jawab? 9F belum terwakil ini. Ciri-ciri cerita pendek apa saja? Materi dari Ibu Boleh. tuh di Google Classroom sudah pernah dibaca tidak nih di rumah nih? Jangan alif lagi, yang lain. Nadifa mau Boleh. jawab tidak? Saya Bu, Zafira. Sofana 9E. Gina. 9E. Sofana Gina silahkan menjawab. Tulisannya singkat, padat, dan jelas. Tersusun tidak Sebentar. lebih dari Sofana Gina absen berapa sayang? 28. 9E. Sofana Gina, iya. Lanjutkan. Apa Gina ciri-ciri cerpen? Tulisannya singkat, padat, dan jelas. Tersusun tidak Tulisannya lebih dari singkat, padat, dan jelas. Pelan-pelan biar yang lain juga bisa mengikuti. Lalu? tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Lalu? Habis dibaca dalam sekali duduk. Habis dibaca dalam sekali duduk. Cerpen itu tidak boleh terlalu panjang sehingga jemu. Biasanya orang baca cerpen itu kalau istirahat, kalau habis capek dari luar rumah, lalu mau nyampe rumah, sebelum fokus sama pekerjaan di rumah untuk pengalih perhatian tuh biasanya kalau habis mandi apa? Supaya segar, baca dulu sedikit. Ada tuh yang punya kebiasaan begitu, termasuk ibu biasanya. Baca cerpen mengalihkan perhatian, segar. Jadi cerpen itu cerita yang singkat, menarik pembacanya dari dunia nyata, ditarik ke dalam cerpen, lalu terhibur atau sedikit mendapat hikmah, lalu dikembalikan ke posisinya semula dalam sekali duduk. Itu yang dimaksud dengan cerpen. Sebenarnya masih ada lagi ya, tapi Ibu mau beri kesempatan pada yang lain. Tadi Gina baru menyebutkan 3. Ciri cerpen itu banyak, tidak hanya 3. Yang lain? Saya Bu, Yang Ahmad Fatir Bu. Saya Ahmad tadi Fatir, Bu. dari Ahmad Fatir kelas 9F. Apa Fatir? Ciri cerpen Ya, Bu. selain yang sudah disebutkan oleh Gina. Apa, Menceritakan suatu kisah dalam kehidupan tokoh. Menceritakan suatu kisah, hanya suatu kisah ya, tidak seluruh kehidupannya. Karena kalau seluruh kehidupannya itu berarti novel atau roman. Lalu apa lagi Ahmad Fatir? Penokohannya sederhana, tidak terlalu mendalam. Penokohannya sederhana. Yang diceritakan berarti hanya tokoh utama dan tokoh yang benar-benar terlibat dalam peristiwa yang dikupas dalam cerpen. Benar. Berikutnya apa? Alurnya tunggal dan lurus. Alurnya tunggal dan lurus. Kalau pakai alur maju, ya alur maju saja. Itu ya, karena waktunya juga singkat kan, dibatasi ya. Ada lagi Ahmad Fatir? Memberikan kesan mendalam bagi pembacanya. Memberikan kesan mendalam bagi pembacanya. Karena cerpen itu kan singkat. Kalau tidak dalam waktu cepat memberi kesan, ya nanti orang dapat apa. Makanya cerpen itu kekuatannya justru kesan yang ditimbulkan harus mendalam. Itu, wah bagus sekali Gina dan Ahmad Fatir. Terima kasih, kita lanjut ke berikutnya. Tadi nilainya sudah dapat loh, sudah langsung Ibu tuliskan nih yang tadi dapat nilai tambahan. Berikutnya kita masuk ke unsur-unsur pembentuk cerpen. Tadi ciri-ciri cerpen sudah ya, ada isi tulisannya singkat, padat, dan jelas. Tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Habis dibaca dalam sekali duduk. Alurnya tunggal dan lurus. Masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama saja. Tokohnya mengalami konflik hingga menemukan solusinya dalam sepenggal kisah yang disajikan. Itu ya ciri-ciri dari cerpen. Masih banyak sih ciri lainnya. Boleh nanti kamu tambahkan ya. Lalu berikutnya kita akan membahas tadi berarti unsur-unsur dalam cerpen. Dalam cerpen itu unsurnya ada 2. Ada unsur apa saja? Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang dapat kita lihat langsung pada cerpen itu sendiri. Kalau dalam buku-buku tuh bahasa kerennya unsur yang membangun sebuah karya sastra atau dalam hal ini cerpen dari dalam. Itu bahasa kerennya. Bahasa lugasnya yang lebih mudah dipahami, unsur intrinsik itu adalah unsur yang dapat kita temukan langsung pada sebuah karya sastra. Karena kita sekarang sedang membahas cerpen, berarti saat kita membaca cerpen, kita akan menemukan
secara langsung unsur intrinsik di dalam cerpen tersebut. Lalu satunya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur cerpen atau unsur karya sastra yang berada di luar karya sastra itu sendiri. Tidak ada di dalam cerpennya. Tetapi unsur ini mempengaruhi cerpen tersebut. Ya, kalau unsur intrinsik ini contohnya, ada yang tahu unsur intrinsik apa saja? Coba siapa yang mau dapat nilai tambahan dengan menyebutkan apa saja unsur Saya intrinsik? Ibu Zafira. Saya Bu Zafira 9F. Jafirah 9E, boleh. Ibu. Jafirah, Ya, Bu. absen Ya Bu berapa? 1. Absen 32. Absen 32. Iya, Jafirah 9F, absen 32. Apa Satu, yang Bu, dimaksud tema. dengan unsur intrinsik cerpen apa saja? Tadi pengertiannya sudah kan? Apa saja unsur Tema. intrinsik cerpen, sayang? Tema Bu, tema. Tema. Tokoh Suaranya atau kurang jelas, penokohan. sayang. Oh iya. Videonya Udah jelas nyalakan. belum, Bu? Jafira, videonya nyalakan, sayang. Bentar Bu, wajahmu pakai jilbab dulu Bu. Bentar pakai jilbab dulu Bu. Oh, pakai jilbab. Aduh, kamu dari tadi belum dinyalakan ya videonya. Sayang, yang lain videonya nyalakan ya. Kan jarang-jarang nih lagi belajar di rumah, Ibu bisa bertatap muka langsung dengan kalian. Dengan pembelajaran Zoom meeting kali ini kita mendapatkan manfaat, Ibu bisa lihat ekspresi kamu. Jafira, kamu cantik ya. Baru lihat deh Ibu sekarang. Jarang-jarang kan soalnya. Jafira, apa sayang? Unsur intrinsik cerpen tadi Ibu kita sudah ketahui bersama pengertiannya. Unsur intrinsik cerpen itu apa saja? Satu, tadi 1 Jafira bilang. tema. Benar. Terus? 2 tokoh atau penokohan. 2, tokoh atau penokohan. Lalu? 3 alur atau plot. Alur atau plot. Benar. Lalu? Terus bentar Bu. Setting. Setting atau latar. Benar sekali. Ya. Apa lagi? Terus sudut pandang. Sudut pandang. Lalu apa lagi? Gaya bahasa. Ada 2 lagi. Apa tuh? Gaya Biasanya bahasa Bu. apa? Gaya bahasa. Gaya bahasa, benar. Satu lagi nih yang suka penting nih. Amanat. Amanat. 100 untuk Jafira. Terima kasih ya sayang. Iya, unsur Iya, Bu. intrinsik cerpen adalah itu dia, tema, alur, latar, tokoh atau penokohan, sudut pandang, atau biasa bahasa kerennya itu point of view. Point of view, atau kalau di cerpen-cerpen yang angkatan sekarang tuh biasanya main POF siapa, POF Fulan, POF Budi gitu ya, itu point of view. Lalu yang terakhir adalah amanat dan gaya bahasa. Ibu ulas sekilas ya mengenai unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik itu tema. Tema itu apa sih sayang? Tema itu ide pokok yang melandasi sebuah cerpen. Ide yang mendasari suatu cerpen itu adalah tema. Lalu latar. Latar itu adalah keterangan atau, sebentar, habis tema alur dulu ya, sesuai yang ada di PowerPoint ya, supaya ini. Habis tema alur, apa itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa atau jalinan kasih yang mengantarkan sebuah cerita. Jadi cerita itu diceritakan secara runut, secara runtun, itu menggunakan alur. Ada yang menggunakan alurnya alur maju, ada yang menggunakannya alur mundur. Alur maju itu kalau diceritakan dari kejadian awal sampai kejadian akhir. Ada juga alur mundur, ada juga alur campuran. Lalu alur itu biasanya dalam sebuah cerita terdiri dari 5 bagian tuh. Pertama itu tahap pengenalan. Habis pengenalan biasanya masuk ke dalam pengenalan masalah. Lalu mulai muncul permasalahan bagian ketiganya. Masalah tersebut sampai genting, sampai terjadi konflik. Lalu masalahnya klimaks memuncak. Lalu bagian keempat adalah bagian masalahnya mulai dicari jalan keluarnya. Kalau masalah itu benang kusutnya mulai diurai. Lalu bagian terakhir, bagian kelima adalah bagian penyelesaian masalah. Setelah latar ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu sendiri adalah orang atau pelaku-pelaku di dalam sebuah cerita. Kalau penokohan berarti gambaran karakter dari tokoh itu sendiri.
Sudut pandang atau point of view adalah cara pengarang menempatkan dirinya di dalam cerita saat dia bercerita atau menulis cerita. Apakah pengarang itu menempatkan dirinya seolah-olah dia itu bercerita menceritakan kisahnya sendiri, sehingga dia biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama, aku, saya, ya, dianya karena dia ada di dalam cerita, ataukah si pengarang menempatkan dirinya berada di luar cerita sebagai pencerita, sebagai narator. Dia menyebutkan tokohnya dengan nama-nama, misalnya Budi, Amir, Ahmad, Siti, dia, iya, beliau. Itu sudut pandang ya sayang ya. Nah, sudut pandang ini ada sudut pandang orang, kalau di dalam cerpen biasanya hanya menggunakan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Lalu yang berikutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Biasanya berupa pesan-pesan moral, nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebaikan yang diharapkan bisa melekat di hati pembacanya, bisa menyentuh pembacanya sehingga setelah ini pembacanya ada perubahan sikap menuju ke hal-hal yang lebih baik. Lalu gaya bahasa dalam cerpen biasanya gaya bahasa ini merupakan ciri khas seorang pengarang dalam mengolah kata-katanya di dalam menyampaikan jalan ceritanya dalam cerpen. Itu yang dimaksud dengan gaya bahasa. Lalu unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik itu biasanya unsur latar belakang penulis. Misalnya pendidikan penulis atau keyakinan penulis. Kalau penulisnya anak SD, otomatis bahasanya akan terlihat di dalam cerpen. Kalau penulisnya seorang profesor, itu juga terlihat. Lalu keyakinan penulis, misalnya biasanya kalau penulisnya Muslim beragama Islam, biasanya kadang-kadang bahasa-bahasa yang digunakan menggunakan salam, nama-namanya pun nama-nama. Atau kalau misalnya penulisnya beragama lain, ya itu pun kadang berpengaruh. Itu latar belakang penulis. Lalu latar belakang masyarakat. Cerpen itu dikeluarkan saat keadaan masyarakat seperti apa, misalnya politik. Politik misalnya kalau di negara-negara yang sedang belum merdeka, biasanya cerpennya seputar perjuangan kemerdekaan. Negara yang mengalami krisis ekonomi, biasanya cerpennya berisi kritik-kritik masyarakat. Itu ya, berarti kalau lingkungan masyarakat itu berarti seputar politik, sosial, lalu budaya, lalu ekonomi yang ada saat cerpen tersebut lahir atau disusun. Lalu setelah itu kita masuk ke struktur. Struktur pada teks cerita pendek. Struktur pada teks cerita pendek ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Di buku paket bahasa Indonesia dari Kemdikbud itu ada pada halaman 62. Orientasi itu biasa ya, pengenalan cerita ya. Biasanya disebutkan, mulai disebutkan tokohnya, lalu latarnya di mana, suasananya seperti apa. Masuk ke bagian berikutnya ke rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa biasanya setelah tokohnya dikenalkan, di mana saatnya, tempatnya di mana, masuklah ke dalam jalinan kisah yang akan mengantarkan memasuki permasalahan. Lalu berikutnya masuk ke bagian ketiga, memasuki permasalahan dalam cerpen tersebut, yaitu bagian komplikasi. Biasanya permasalahannya menghangat, memuncak sampai konflik, sampai klimaks. Lalu bagian terakhir adalah bagian keempat, bagian resolusi, di mana diceritakan penyelesaian masalah dalam kisah cerpen tersebut. Nah, kita sudah membahas pengertian, lalu unsur cerpen, lalu struktur cerpen.